Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Rizadiana dari kelas AKP 2B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengantar makro. Sebelum masuk ke materi, kita akan menjelaskan apa sih ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku dan kinerja ekonomi secara keseluruhan, baik pada tingkat nasional maupun global. Fokusnya adalah pada isu-isu yang mempengaruhi perekonomian secara luas, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan neraca perdagangan. Tujuan utama ekonomi makro adalah untuk memahami bagaimana faktor-faktor ini saling berinteraksi dan bagaimana kebijakan dapat digunakan untuk mempengaruhi atau mengatur perekonomian agar tercapai stabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada 3 masalah pokok dalam ekonomi makro. Yang pertama ada what, yang kedua ada how, yang ketiga ada from whom. What, apa sih yang harus diproduksi? Dan how, bagaimana sih sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi yang tersedia harus digunakan untuk memproduksi? Yang ketiga, untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi atau bagaimana barang tersebut dibagikan. Selanjutnya ada masalah dalam ekonomi makro. Yang pertama adalah masalah stabilitas, masalah-masalah jangka pendek seperti inflasi, pengangguran, neraca pembayaran. Yang kedua ada masalah pertumbuhan, masalah jangka panjang seperti pertumbuhan penduduk, kapasitas produksi, dan investasi. Perekonomian nasional terdapat 5, yaitu pendapatan nasional, yang kedua produksi nasional, yang ketiga tingkat kesempatan kerja, yang keempat tingkat harga, dan yang kelima neraca pembayaran. Terdapat 4 sektor dalam perekonomian. Yang pertama yaitu sektor keluarga atau personal sektor, yaitu mencakup rumah tangga yang berperan sebagai konsumen barang dan jasa, serta penyedia faktor produksi seperti tenaga kerja. Yang kedua yaitu sektor perusahaan atau bisnis sektor. Perusahaan atau bisnis menciptakan barang dan jasa. Mereka memanfaatkan faktor produksi dari sektor keluarga dan menghasilkan pendapatan melalui penjualan. Yang ketiga ada sektor pemerintah. Pemerintah mengatur kebijakan ekonomi, menyediakan layanan publik, mengumpulkan pajak, dan melakukan pengeluaran untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir ada sektor perdagangan luar negeri. Sektor ini mencakup transaksi internasional seperti ekspor dan impor barang serta jasa yang mempengaruhi neraca perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada 5 pelaku makro, yaitu rumah tangga, produsen, pemerintah, lembaga dua keuangan, negara lain. Selanjutnya ada rumah tangga, menerima penghasilan dari produsen sebagai upah dan dividen. Maksudnya rumah tangga menyediakan faktor produksi seperti tenaga kerja yang dihargai dalam bentuk upah atau dividen dari investasi. Yang kedua ada menerima penghasilan dari tabungan. Dari uang yang disimpan di bank, rumah tangga dapat menerima bunga sebagai tambahan penghasilan. Yang ketiga ada membelanjakan penghasilan di pasar barang. Rumah tangga menggunakan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan layanan. Menyisihkan penghasilan untuk ditabung. Tabungan ini dapat digunakan untuk kebutuhan masa depan investasi atau sebagai dana darurat. Membayar pajak kepada pemerintah, rumah tangga berkontribusi pada pendapatan negara melalui pajak, yang nantinya digunakan untuk pembangunan dan layanan publik. Yang terakhir ada perlu uang untuk kebutuhan sehari-hari. Sebagai konsumen utama, rumah tangga memastikan bahwa kebutuhan pokok terus terpenuhi selalu melalui aktivitas ekonomi. Selanjutnya ada produsen. Produsen memainkan peran sentral dalam perekonomian sebagai penggerak utama produksi dan distribusi barang dan jasa. Yang pertama ada memproduksi dan menjual barang dan jasa. Produsen menciptakan berbagai produk dan layanan yang dibutuhkan masyarakat dan menjualnya di pasar untuk memperoleh keuangan. Yang kedua ada menyewa faktor produksi. Untuk menghasilkan barang dan jasa, produsen menyewa atau menggunakan berbagai faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Membutuhkan kredit usaha.
Kredit usaha dapat diperlukan untuk modal awal, pengembangan, atau operasi bisnis sehari-hari agar produksi dapat berjalan lancar. Dan yang terakhir ada memerlukan tenaga kerja. Produsen membutuhkan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi penting, baik untuk operasional maupun inovasi. Selanjutnya ada pemerintah. Peran pemerintah dalam perekonomian sangat penting untuk menjaga stabilitas dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Berikut penjelasan dari poin-poin yang akan saya sampaikan, yaitu menarik pajak. Yang pertama, menarik pajak. Pemerintah mengumpulkan pendapatan melalui pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan lainnya untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Yang kedua yaitu memberikan subsidi. Subsidi diberikan kepada sektor-sektor tertentu seperti pendidikan, kesehatan, energi, atau pertanian untuk mendukung masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Membeli barang-barang. Pemerintah membeli barang dan jasa seperti alat-alat pendidikan, fasilitas kesehatan, atau infrastruktur publik sebagai bagian dari pengeluaran. Selanjutnya ada meminjam uang dari luar negeri. Pemerintah dapat memanfaatkan pinjaman internasional untuk membiayai proyek-proyek besar atau untuk mengatasi defisit anggaran. Dan yang terakhir ada menjual surat-surat berharga. Pemerintah menerbitkan surat berharga seperti obligasi negara untuk mendapatkan dana dari masyarakat atau institusi keuangan. Selanjutnya ada lembaga keuangan. Lembaga keuangan memiliki fungsi vital dalam perekonomian sebagai penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Memiliki peran utama yaitu menerima simpanan tabungan atau deposito dari RT. Lembaga keuangan seperti bank menawarkan layanan simpanan tabungan dan deposito, memberikan keamanan dan bunga atas uang yang disimpan. Yang kedua ada menyediakan kredit. Mereka memberikan kredit atau pinjaman kepada individu, bisnis atau pemerintah yang membantu mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan usaha, pendidikan, atau proyek pembangunan. Dan yang terakhir ada penyediaan uang. Selain mengelola tabungan, lembaga keuangan juga menjadi saran distribusi uang seperti melalui layanan ATM atau transaksi elektronik, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mudah. Selanjutnya ada negara lain memiliki peran penting dalam perekonomian global, terutama melalui hubungan perdagangan dan keuangan. Poin-poinnya ada membeli barang-barang, yaitu negara-negara mengimpor barang atau jasa yang tidak dapat mereka produksi secara efisien di dalam negeri, seperti teknologi, bahan baku, atau produksi tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada ekspor atau menjual barang-barang. Ekspor memungkinkan negara untuk menjual barang dan jasa yang mereka produksi secara kompetitif, menghasilkan pendapatan dan memperkuat perekonomian nasional. Dan yang terakhir ada menyediakan kredit atau pinjaman. Negara-negara dapat memberikan pinjaman kepada negara lain untuk membantu pembangunan proyek infrastruktur dan atau mengatasi krisis keuangan. Pinjaman ini sering dilakukan untuk lembaga keuangan internasional atau kerjasama bilateral. Selanjutnya ada 4 pasar. Dalam perekonomian, keempat jenis pasar ini memiliki fungsi dan karakteristik unik yang berperan penting dalam proses distribusi sumber daya dan barang. Yang pertama ada pasar barang, yaitu tempat bertemunya pembeli dan penjual barang atau jasa seperti makanan, pakaian, atau layanan tertentu. Pasar ini mencakup pasar tradisional, supermarket, hingga e-komersi. Pasar uang, pasar yang mempertemukan pihak yang menguntungkan dana jangka pendek dan pihak yang memiliki dana lebih. Contohnya adalah transaksi kredit antar bank atau instrumen keuangan seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang ketiga ada pasar tenaga kerja, tempat di mana perusahaan atau pemberi kerja dan individu atau pencari kerja bertemu untuk negosiasi gaji, posisi, dan kondisi kerja.
Dan yang terakhir ada pasar luar negeri, yaitu berfokus pada perdagangan internasional, mencakup ekspor dan impor barang atau jasa antar negara, serta transaksi valuta asing. Selanjutnya, pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan konsep penting dalam ekonomi makro karena mencerminkan kesejahteraan dan aktivitas ekonomi suatu negara. Berikut penjelasan dari poin-poin yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, ada jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama 1 tahun. Pendapatan nasional dihitung sebagai total pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga dari penyerahan faktor produksi atau tenaga kerja, modal, tanah, dan kewirausahaan selama satu periode, biasanya 1 tahun. Yang kedua, salah satu indikator untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Pendapatan nasional ini digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat dari waktu ke waktu, mencerminkan hasil pembangunan yang dicapai. Selanjutnya ada produksi domestik bruto atau PDB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, menjadi salah satu indikator paling penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di negara dalam suatu periode tertentu. Maksudnya, PDB adalah salah satu komponen utama yang menghitung pendapatan nasional. PDB dihitung berdasarkan harga berlaku, menggambarkan nilai sebenarnya saat ini, atau harga konstan untuk melihat pertumbuhan ekonomi tanpa dipengaruhi inflasi. PDB menjadi indikator penting untuk mengetahui seberapa besar ekonomi dalam suatu negara dalam satu periode. Selanjutnya, pendapatan nasional 3 pendekatan. Terdapat 3. Yang pertama ada pendekatan produksi. Pendekatan ini menghitung total atau nilai tambah dari semua barang dan jasa yang diproduksi oleh berbagai sektor ekonomi dalam satu periode. Nilai tambah adalah selisih antara output atau barang atau jasa yang dihasilkan dan input, yaitu biaya bahan baku. Ini menggambarkan kontribusi setiap sektor terhadap ekonomi. Selanjutnya, yang kedua ada pendekatan pendapatan. Berdasarkan pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung sebagai total pendapatan yang diterima oleh semua faktor produksi dalam suatu negara, seperti upah tenaga kerja, bunga modal, laba perusahaan, dan sewa tanah. Pendekatan ini berfokus pada distribusi pendapatan dalam perekonomian. Dan yang terakhir yaitu pendekatan pengeluaran. Cara ini menghitung pendapatan nasional dengan menambahkan semua pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi, termasuk konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto atau ekspor dikurangi impor. Pendekatan ini menunjukkan pola pengeluaran dalam ekonomi. Selanjutnya ada pendekatan produksi. Terdapat 9 lapangan usaha sektor. Yang pertama ada pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, meliputi produksi sumber daya alam untuk kebutuhan pangan dan bahan baku. Yang kedua ada pertambangan dan penggalian, yaitu menyediakan bahan tambang seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan mineral lainnya yang menjadi komponen vital dalam ekonomi. Yang ketiga ada industri pengolahan, berfokus pada pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi untuk kebutuhan domestik maupun ekspor. Yang keempat ada listrik, gas, dan air bersih. Sektor ini mendukung kebutuhan dasar masyarakat dan industri melalui penyediaan energi dan air. Yang kelima ada konstruksi, berkaitan dengan pembangunan infrastruktur seperti gedung, jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Yang keenam ada perdagangan hotel dan restoran, menopang aktivitas ekonomi melalui distribusi barang, layanan perhotelan, dan layanan makanan. Yang ketujuh ada pengangkutan dan komunikasi, mencakup transportasi barang dan manusia, serta layanan telekomunikasi yang semakin berkembang dengan teknologi modern. Yang kedelapan ada keuangan, real estate, dan jasa perusahaan,
berperan dalam pembiayaan, pengelolaan aset, investasi, dan layanan profesional lainnya. Yang kesembilan yaitu jasa-jasa, termasuk jasa pelayanan pemerintah, menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, administrasi, dan keamanan yang menjadi pondasi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada pendekatan pendapatan, merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara serta jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto, pajak tak langsung dikurangi subsidi. Selanjutnya ada pendekatan pengeluaran. Dalam menghitung pendekatan nasional berfokus pada semua komponen permintaan akhir dalam perekonomian. Berikut penjelasan dari setiap elemen yang akan saya sebutkan. Yang pertama ada pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, mencakup seluruh pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa serta pengeluaran lembaga non-produktif yang melayani kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada pengeluaran konsumsi pemerintah, termasuk pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa yang mendukung fungsi negara seperti pendidikan, kesehatan, dan pertahanan. Yang ketiga ada pembentukan modal tetap domestik bruto, mengacu pada investasi dalam bentuk barang modal seperti mesin, bangunan, dan infrastruktur yang digunakan untuk memproduksi di masa depan. Yang keempat ada perubahan inventory, mengukur perubahan dalam stok barang yang belum terjual atau bahan baku yang tersedia di perusahaan seperti bagian dari aktivitas ekonomi. Yang keempat ada ekspor neto, atau ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor. Merupakan selisih antara nilai ekspor barang dan jasa yang dijual ke luar negeri dan nilai impor barang dan jasa yang dibeli dari luar negeri. Ekspor neto mencerminkan kontribusi perdagangan internasional terhadap pendapatan nasional. Selanjutnya ada indikator ekonomi turunan PDB. Yang pertama ada produksi nasional bruto, merupakan PDB ditambah dengan pendapatan yaitu dari luar negeri. Pendapatan warga negara suatu negara di luar negeri dikurangi pendapatan warga negara asing di dalam negeri. PNB menggambarkan total pendapatan yang dihasilkan oleh warga negara, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang kedua, ada produk nasional neto atau PNN atas dasar harga pasar, mengacu pada PDB yang dikurangi dengan penyusutan depresiasi. Barang modal tetap digunakan dalam proses produksi dalam 1 tahun. PNN mencerminkan nilai bersih dari produksi ekonomi. Yang ketiga ada produksi nasional neto atau PNN atas dasar biaya faktor produksi. Dihitung dengan mengurangi PNN atas dasar harga pasar dengan pajak tidak langsung atau neto. Pajak tidak langsung seperti PPN dikurangi subsidi. PNN ini mencerminkan pendapatan bersih yang diterima oleh faktor produksi. Dan yang terakhir ada angka-angka per kapital. Indikator-indikator ekonomi PDB, PNB, PNN, dan lain-lain dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Ini memberikan gambaran rata-rata pendapatan atau produk per individu dan sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama ada mengetahui struktur ekonomi. Dengan mendapatkan pendapatan nasional, kita dapat memahami kontribusi dari berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, industri, jasa, dan lain-lain terhadap keseluruhan perekonomian negara. Yang kedua ada mengetahui perkembangan ekonomi. Pendapatan nasional membantu pemantau pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, apakah ada kenaikan atau penurunan aktivitas produksi dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga ada membandingkan perekonomian antar wilayah, negara, atau daerah.
Data pendapatan nasional memungkinkan evaluasi dan perbandingan kekuatan ekonomi, baik antar daerah di dalam negara maupun antar negara di tingkat global. Yang terakhir ada dasar pengambilan kebijakan. Pemerintah menggunakan data pendapatan nasional untuk merancang kebijakan ekonomi seperti subsidi, investasi publik, perpajakan, dan insentif bagi sektor tertentu. Yang terakhir ada tujuan kebijakan ekonomi makro. Yang pertama yaitu tingkat pendapatan nasional real yang tinggi, terjadi pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Dengan menghasilkan lebih banyak barang dan jasa, perekonomian dapat mengalami pertumbuhan yang sehat. Yang kedua yaitu tingkat kesempatan kerja yang tinggi. Pengangguran tinggi, tingkat pengangguran yang rendah. Tingkat pengangguran yang rendah berarti masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap pekerjaan. Yang ketiga ada kondisi perekonomian yang stabil, inflasi yang rendah dan terkenal. Pengendalian inflasi sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan menghindari ketidakpastian ekonomi. Yang keempat ada peningkatan kapasitas produksi nasional yang tinggi optimasi sumber daya. Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan produksi dan memperkuat ekonomi. Yang kelima ada distribusi pendapatan yang merata, keadilan, dan mengurangi pemborosan. Menciptakan kesetaraan serta mengurangi pemborosan dalam perekonomian. Dan yang terakhir ada neraca pembayaran yang berimbang. Menjaga agar transaksi internasional tidak menyebabkan defisit yang merugikan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.